Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhuda Febrianti, absen 29, kelas 10 IPS 4, akan menjelaskan tentang keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium. 1. Pengenalan laboratorium. Laboratorium adalah suatu tempat bagi seseorang praktikum untuk melakukan percobaan. Praktikan adalah orang yang melakukan percobaan atau praktikum. Bahan kimia. Jenis bahan kimia berdasarkan sifatnya, yaitu A. Mudah meledak, B. Pengoksidasi, C. Karsinogenik, D. Berbahaya bagi lingkungan, E. Mudah menyala, F. Beracun, G. Korosif, H. Menyebabkan iritasi. 2. Persiapan kerja di laboratorium. A. Merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum melakukan praktikum. B. Menggunakan peralatan kerja seperti kacamata, jas praktikum, sarung tangan, dan sepatu tertutup. C. Bagi wanita yang berambut panjang, diharuskan mengikat rambutnya. D. Dilarang makan, minum, dan merokok. E. Menjaga kebersihan meja praktikum dan lingkungan laboratorium. F. Membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, terutama sehabis praktikum. G. Bila terkena kulit bahan kimia, jangan digaruk. H. Memastikan bahwa gas tidak bocor sewaktu hendak menggunakan bunsen. I. Pastikan bahwa keran air selalu dalam keadaan tertutup sebelum dan sesudah melakukan praktikum. 3. Fasilitas mutlak yang harus ada di laboratorium diantaranya adalah A. Soft safety shower, berfungsi sebagai sarana pengaliran air bagi kondisi kritis tertentu. B. Bak cuci, berfungsi sebagai sarana pencucian peralatan dan pekerja. C. Lemari asam, berfungsi sebagai tempat bekerja khususnya saat proses percampuran bahan kimia berbahaya. D. E-washer, merupakan paket khusus pengaliran air pada mata pekerja yang terkena bahan kimia. E. Perlengkapan kerja, terdiri dari baju bekerja atau jas lab, kacamata pengaman, sepatu tertutup, sarung tangan, dan masker. F. Exhaust fan, diperlukan pada ruangan tertentu seperti ruang preparasi atau pada ruang penyimpanan bahan kimia. G. Pemadam kebakaran. Selain alat pemadam kebakaran ringan atau APAR yang merupakan paket media pemadam kebakaran dalam tabung bertekanan, juga perlu disediakan alat bantu pemadam kebakaran lainnya, yaitu kalung goni basah, pasir, dan baju tahan api. H. Alarm, berfungsi sebagai komunikasi bahaya. I. Petunjuk arah keluar ruangan laboratorium, merupakan tanda yang dapat memberikan informasi bagi pekerja laboratorium untuk keluar dari ruangan dengan aman dan selamat apabila terjadi bahaya di laboratorium. D. P3K, beberapa obat-obatan standar yang harus ada, yaitu obat luka bakar, laser luka. 4. Untuk menjamin keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium, dibuatlah peraturan yang bertujuan untuk menjamin A. Kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang yang bekerja di laboratorium. C. Mencegah orang lain terkena resiko terganggu kesehatannya akibat kegiatan di laboratorium. D.
mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan yang mudah terbakar dan beracun. D. Mengontrol lepasan bahan berbahaya atau gas dan zat berbau ke udara sehingga tidak terdampak negatif terhadap lingkungan. 3. Teknik bekerja di laboratorium. A. Penanganan terhadap bahan kimia. 1. Menghindari kontak langsung dengan bahan kimia. 2. Menghindari untuk mencium langsung uap bahan kimia. 3. Menggunakan sarung tangan. B. Jika ingin memindahkan bahan kimia. 1. Membaca label bahan kimia minimal 2 kali. 2. Memindahkan sesuai dengan jumlah yang diperlukan. 3. Tidak menggunakan secara berlebihan. 4. Jika ada sisa, jangan mengembalikan bahan kimia ke dalam botol semula untuk mencegah kontaminasi. 5. Menggunakan alat yang tidak bersifat korosif untuk memindahkan bahan kimia padat. 6. Untuk bahan kimia cair, pindahkan secara hati-hati agar tidak tumpah. C. Jika terkena bahan kimia. 1. Jangan bersikap tenang dan jangan panik. 2. Meminta bantuan teman yang ada di dekat Anda. 3. Membersihkan bagian yang mengalami kontak langsung atau dicuci dengan air bersih. 4. Jangan menggaruk kulit yang terkena bahan kimia. 5. Menuju ke tempat yang cukup oksigen. 6. Menghubungi para medis secepatnya. D. Masalah penanganan limbah kimia. 1. Limbah kimia berupa zat organik harus dibuang terpisah agar dapat didaur ulang. 2. Limbah cair yang tidak berbahaya dapat langsung dibuang tetapi harus diencerkan dulu dengan menggunakan air secukupnya. 3. Limbah cair yang tidak larut dalam air dan limbah beracun harus dikumpulkan dalam botol penampung dan diberi label. 4. Limbah padat harus dibuang terpisah karena dapat menyumbat saluran air. 5. Sabun, deterjen, dan cairan yang tidak berbahaya dalam air dan langsung dibuang melalui saluran air kotor dan dibilas dengan air secukupnya. 6. Menggunakan zat atau bahan kimia secukupnya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum.